adik-adik. Wah, Kak Nina, hari ini sudah kembali hari Minggu nih, Kak. Benar sekali Kak Lasni. Nah, sekarang saatnya kita dan adik-adik sekolah minggu untuk kembali memuji Tuhan. Boleh sekali, Kak. Sebelum kita memulai ibadah, Kak, kita sapa adik-adik dulu yuk, Kak. Kita sapa dengan yel-yel, yang kalau nanti Kakak Lasni dan Kakak Nina sapa, Sekolah Minggu HKBP Keramat Jati selalu sehat dan ceria. Wah, sepertinya Kak sudah semangat adik-adik di rumah. Yuk Kak, kita mulai ibadahnya dengan menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Salam adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita harap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sekolah minggu? Sekolah minggu? Yes, yes, yes. Kita ulangi ya. Kalau Inang katakan sekolah minggu, adik-adik menyaut yes, yes, yes. Sekolah minggu? Yes, yes, yes. Sekolah minggu HKBP Keramat Jati, tetap semangat ibadah di dalam rumah. Ya adik-adik tak bersabar dan tetap semangat ibadah di dalam rumah. Tidak boleh bosan dan tidak boleh malas. Tuhan akan hadir di mana adik-adik beribadah. Dia akan melawat adik-adik untuk menyertai dan memberkati. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi yang dipandu oleh kakak guru sekolah minggu dengan pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Jehovah si Parmahan Allah. Adik-adik, mari kita berdoa dengan doa Mehmet Awon. Mehmet Awon, Bain Yas Rohakon, Sasada O Yesus doaku tok-tok. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk adik-adik sekolah minggu tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik,
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita tahu apa itu gembala. Adakah di antara adik tahu apa itu gembala? Gembala adalah orang yang menjaga, yang merawat, dan yang memberi makan domba-dombanya saat mereka berada di padang rumput yang luas. Gembala juga bertugas mencari tempat di mana ada rumput buat makanan domba-dombanya. Selain itu juga, gembala bertanggung jawab penuh pada keselamatan domba-dombanya. Jika domba-domba itu hilang, maka gembala itu harus mencari domba-domba itu sampai ketemu. Dia harus mencarinya. Wah, adik-adik, sungguh begitu banyak ya tanggung jawab menjadi seorang gembala. Adik-adik, mau tidak memiliki gembala yang baik seperti yang Inang ceritakan tadi? Atau lebih memilih gembala yang cuek atau gembala yang tidak peduli terhadap domba-dombanya, tidak peduli pada dombanya yang hilang, tidak menjaga, malah asik tidur sendiri di padang rumput, tidak peduli sama dombanya yang kelaparan atau yang dimangsa oleh binatang buas? Adik-adik pasti tidak mau melihat gembala yang seperti itu. Kita mau gembala yang baik. Nah, kita sungguh sangat beruntung adik-adik. Kita memiliki gembala yang sungguh baik kepada kita. Dia rela memberikan nyawanya kepada kita untuk keselamatan kita. Dia menuntun kita kepada rumput yang hijau. Dia selalu mencari kawanan domba yang hilang. Dia mencari, dibawa kembali masuk ke kandangnya. Nah, adik-adik pasti tahu siapakah gembala itu. Siapakah gembala yang mau memberikan nyawanya, hidupnya kepada domba-dombanya? Namanya siapa? Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus itu gembala yang baik? Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya kepada domba-dombanya. Dia mati di kayu salib. Dia mau menggantikan kita dihukum. Lah harusnya domba-dombanya atau kita yang harus dihukum, tetapi Dia mau mati untuk domba-dombanya, untuk kita. Nyawanya, hidupnya diberikan. Dia tidak mau domba-dombanya itu celaka. Dia tidak mau domba-dombanya itu mati. Tetapi Dia mau domba-dombanya itu diselamatkan.
Yang kedua, Yesus sebagai gembala yang baik. Dia menuntun langkah hidup kita dan memberkati kita. Tidak hanya menyelamatkan, tetapi menuntun, menyertai, memberkati. Dituntun ke jalan yang benar, dituntun supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah gembala yang baik. Yang ketiga, Yesus sebagai gembala yang baik, Dia adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus memuji, memuliakan Dia. Kita harus sungguh-sungguh memuji Dia. Dia telah berikan nyawanya, hidupnya, telah menuntun hidup kita, telah memberkati kita. Dia adalah juru selamat dalam hidup kita. Kita harus memuji, memuliakan Dia. Jadi kalau kita mau diselamatkan, kalau kita mau masuk dalam surganya, kita harus betul-betul percaya kepada gembala yang baik, itu kepada Yesus. Nah adik-adik, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik? Kalau kita katakan Yesus adalah gembala yang baik, yang luar biasa, bagaimana kita mengenalnya? Yang pertama, kita harus rajin untuk membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita mengenal Yesus sebagai gembala yang baik, yang berfirman, mengajari kita tentang hal kebenaran. Dalam firman Tuhan kita diselamatkan. Yang kedua, kita harus tetap setia memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu adik-adik sungguh-sungguhlah bernyanyi, walaupun di dalam rumah beribadah sudah berbulan-bulan beribadah di rumah, Tuhan ada juga di dalam ibadah itu. Oleh karena itu adik-adik harus sungguh-sungguh bernyanyi, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan hadir di sana melawat adik-adik. Dia datang menyertai dan memberkati adik-adik. Yang ketiga, berdoa. Tekunlah kita berdoa. Artinya kita berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan sebagai gembala yang baik. Karena dalam doa, Yesus sebagai gembala yang baik mendengarkan setiap pergumulan kita, menjawab semua doa-doa kita. Terlebih pada kondisi sekarang ini, pasti adik-adik udah bosan di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, semua dalam rumah, pasti bosan, jenuh. Kapan ini berakhir? Minta dalam doa kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia mau mendengarkan doa kita, mendengarkan permohonan kita, mendengarkan pergumulan kita. Tuhan lenyapkan virus COVID dari muka bumi ini, dari kami semua anak-anak Tuhan, supaya kalian bisa beraktivitas, supaya kalian bisa datang ke rumahmu yang kudus. Rajin berdoa. Jangan adik-adik jadi malas berdoa karena di dalam rumah ibadah merasa tidak hikmat, merasa Tuhan tidak ada. Dimanapun Tuhan itu ada. Dimanapun kita berdoa, Tuhan mendengarkan doa kita. Jangan bosan berdoa. Berdoa itu berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan harus tetap berbicara, berkomunikasi dalam doa kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan pergumulan kita. Dia adalah gembala yang baik. Tidak pernah meninggalkan domba-dombanya tersesat. Adik-adik, mari kita semangat, tetap memuji memuliakan Tuhan. Jangan bosan, jangan jenuh, tetapi mari kita berserah kepada Tuhan dengan doa dan pujian. Tuhan akan mendengar seruan kita. Tuhan akan memberkati anak Tuhan menjadi anak-anak yang tetap setia dalam kondisi apapun. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu, Engkau gembala yang baik yang menuntun kehidupan kami, menyertai kami, sertai dan lawatlah anak-anak Tuhan yang ibadah dalam rumah mereka masing-masing. Jauhkan masa iblis yang mereka jenuh, bosan di dalam rumah ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Dan masa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai, memberi kesehatan kepada anak-anak kami, memberikan penghiburan dan pengharapan kepada Tuhan, di mana COVID-19 ini membuat kami Tuhan tidak bisa datang beribadah ke dalam rumah-Mu yang
Yesus, tapi kami yakin dan percaya Kau Allah yang mendengarkan doa-doa kami. Kau akan melenyapkan virus corona dari muka bumi ini. Dan Tuhan berkati anak-anak kami. Kami serahkan kehidupan kami dan perekonomian bangsa kami di dalam tangan penasihat. Adalah Tuhan yang memulihkan. Kau berkati para jemaat Tuhan, orang tua dari sekolah minggu, adalah mereka diberi kesabaran dalam membimbing menuntun anak-anak di dalam tangan pengasihan ya Bapa. Inilah kami Tuhan, berkati firman mereka dalam hati anak kami, agar mereka anak-anak setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi memuji muliakan Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan dengan lagu Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa ya. Sampai hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.